Saat berbicara demokrasi dan Yogyakarta, banyak dari masyarakat Indonesia sepertinya masih belum memahami seutuhnya keistimewaan provinsi tersebut. Bahkan terkadang, ketidaktahuan itu menjadi masalah ketika dipakai sebagai isu untuk kepentingan dan manuver politik tertentu. Baru-baru ini ramai soal kasus politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, yang menyinggung soal keistimewaan Yogyakarta itu. Aspirasi mengenai keistimewaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu telah menjadi poin penting setidaknya sejak perjanjian Giyanti di tahun 1755. Ini tonggak yang penting karena kemudian juga diperkuat ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Disinilah pemahaman mengenai dinamika politik Yogyakarta tampak sangat penting. Lalu, seperti apa sebenarnya sejarah demokrasi, politik, dan keistimewaan Yogyakarta? Eksistensi Yogyakarta dan karakteristik politiknya dapat dilacak sejak mulai terpecahnya Kesultanan Mataram di tahun 1740-an menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi ceritanya, peristiwa geger pecinan yang awalnya terjadi di Batavia merembet ke Jawa Tengah. Sunan Kuning memimpin gerakan ini, melibatkan sepupu Pakubuwono II yang bernama Raden Mas Said. Pakubuwono II yang kemudian jadi Raja pertama Surakarta membuat sayembara untuk menghentikan pemberontakan itu. Adik Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, kemudian menerima sayembara itu dan berhasil meredam Sunan Kuning dan Raden Mas Said. Jadi setelah Pangeran Mangkubumi berhasil meredam Raden Mas Said dan Sunan Kuning, Pakubuwono II itu tidak memberikan apresiasi atau imbalan yang dijanjikan. Banyak yang menyebutnya karena hasutan dari VOC. Jadi akhirnya pada tahun 1746, Pangeran Mangkubumi yang kecewa memilih untuk keluar dari keraton Kesultanan Mataram. Namun bukan untuk memberontak, tapi untuk mempertahankan wilayah Mataram, khususnya di pesisir. Singkat cerita, Pangeran Mangkubumi berhasil mendapatkan beberapa wilayah yang beririsan dengan Kesultanan Mataram. Ya, perjanjian Giyanti tahun 1755 jadi awal sejarah Yogyakarta. Pakubuwono III yang saat itu telah mewarisi kekuasaan Pakubuwono II yang wafat, mengizinkan Mangkubumi menjalankan pemerintahan di wilayah seberang Sungai Opak, yang jadi cikal bakal wilayah Yogyakarta saat ini. Nah, Mangkubumi kemudian memimpin dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Selama kurun waktu kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I dalam mengayomi dan menjadi wadah aspirasi rakyat Yogyakarta, pelembagaan dari tradisi dan tata nilai yang menjadi dasar dan acuan dalam proses penentuan raja mulai terbentuk. Pelembagaan itu disebut dengan paugeran, dan selama kurun waktu dan proses itu pula Belanda, Inggris, dan Jepang yang pernah berkuasa di tanah Jawa tidak pernah mempersoalkan paugeran itu, baik di Kesultanan maupun di Pakualaman. Belanda, Inggris, dan Jepang itu terlihat memahami sistem kekuasaan Jawa yang berpusat pada diri seorang raja. Justru mereka ikut melegitimasi pelembagaan dan tata nilai tersebut. Setelah proklamasi, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa daerah Kesultanannya Yogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualam menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Wilayah ini menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Secara politik dan keistimewaannya, piagam kedudukan mengenai otoritas kepala daerah Yogyakarta diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam 8 ya pada 19 Agustus 1945. Nah, keduanya menjadi kepala daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, amanat Hamengkubuwono IX dan Pakualam 8 pada 5 September dan 30 Oktober 1945 kemudian menjadi dua aspek politis yuridis
kekhususan politik Yogyakarta berikutnya, sebelum diperkuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi sosok penting saat kemerdekaan. Di tengah situasi genting kembalinya Belanda di tahun 1946, Hamengkubuwono ke-9 berkenan menawarkan Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Indonesia saat situasi keamanan Jakarta memburuk. Tercatat, selama Yogyakarta menjadi ibu kota, Sultan Hamengkubuwono ke-9 membantu pendanaan operasional pemerintahan Indonesia. Sultan bahkan menyumbangkan dana 6,5 juta gulden dari kas keraton untuk mengisi kosongnya kas Indonesia. Itu nilainya mencapai 527 miliar saat ini. Saat reformasi 1998 itu memang terdapat sedikit dinamika berbeda, di mana Sultan dan Paku Alam sebagai penerus tahta di Kesultanan dan Paku Alaman itu tidak otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur. Di tahun 1999 ada pemilihan gubernur dari partai politik. Kandidatnya saat itu adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang jadi ketua DPD 1 Golkar DIY dan Dr. Anus H. Alfian Darmawan yang merupakan ketua DPW P3. Sultan Hamengkubuwono menang saat itu. Lalu kemudian ada pemungutan suara wakil gubernur DIY di tahun 2001. Saat itu dua putra Paku Alam ke-8 yang berlainan ibu, yakni KPH Ambar Kusumo dan KPH Angling Kusumo mendaftar sebagai calon wakil gubernur. Pemilihan akhirnya dimenangkan oleh KPH Ambar Kusumo. Ya, diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY menjadi substansi keistimewaan politik dan demokrasinya. Nah, ditegaskan jabatan gubernur otomatis diampu oleh sultan yang bertahta saat itu. Nah, sementara wakil gubernur dijabat oleh Paku Alam yang juga sedang bertahta. 4 urusan keistimewaan lainnya juga diatur, meliputi urusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta seperti kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan. Ya, kritik memang hadir ya saat melihat politik dan keistimewaan Yogyakarta dari satu interpretasi politik saja, seperti soal kekuasaan yang nyaris absolut, maupun soal potensi intervensi politik dalam dinamika internal keraton terkait suksesi kepemimpinan misalnya. Tapi politik dan keistimewaan Yogyakarta itu lebih dari itu. Ada landasan konstitusi, filosofi, sosial budaya, hingga sejarah yang pengaruhnya itu besar bagi Indonesia secara keseluruhan. Warisan sejarah Sultan Hamengkubuwono ke-9 misalnya, itu sangat besar untuk republik ini, sehingga sulit untuk memisahkan konteks relasi sejarah keraton itu dengan persoalan politik praktis. Selain itu, Yogyakarta adalah wilayah yang telah independen jauh sebelum Indonesia merdeka. Maklumat 5 September 1945 yang jadi pernyataan sikap Sultan Hamengkubuwono IX bahwa Yogyakarta jadi bagian dari NKRI perlu dilihat juga nih. Karena ini adalah tonggak yang kemudian membuat semua bekas wilayah kerajaan-kerajaan lain di Indonesia pada akhirnya ikut menyatakan sikap jadi bagian dari NKRI. Artinya memberikan kedaulatan wilayah dan politik kepada Indonesia yang baru merdeka merupakan sebuah dukungan yang besar dampaknya. Selain itu, berjalannya sistem keistimewaan politik di Yogyakarta dinilai sebagai hal yang positif oleh masyarakat Yogyakarta sendiri. Kepemimpinan yang dicintai oleh masyarakatnya, lalu soal warisan sosial budaya, serta identitas rakyat Yogyakarta itu sendiri. Dengan demikian, penghormatan terhadap keistimewaan Yogyakarta bukan hanya soal penghargaan terhadap warisannya saja, tetapi juga jasa-jasanya untuk republik ini.